Kenapa ya orang-orang paling pintar di dunia takut sama AI? Misalnya seperti Geoffrey Hinton, Elon Musk, Sam Altman, dan Stephen Hawking. Mereka semua bilang AI punya risiko bisa membuat manusia punah. Selamat datang di segmen Belajar Bareng. Kali ini gue mau bahas kenapa manusia takut sama AI. Tapi tunggu dulu, AI yang kita pakai sekarang seperti ChatGPT atau Gemini sebenarnya belum berbahaya. Yang mereka maksud itu AI yang jauh lebih canggih dari yang kita pakai sekarang. AI yang bisa belajar sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, dan membuat AI baru yang lebih pintar. Pertama-tama kita kenalan dulu sama 3 level kecerdasan AI. Ada nih, tapi bukan ani-ani loh, awas. AGI dan ASI. Level 1 ANI. ANI adalah singkatan dari Artificial Narrow Intelligence. Ini adalah AI yang kita pakai sekarang. Contohnya ChatGPT, Gemini, AI bawaan HP, dan AI aplikasi. ANI itu pintar di satu hal saja. Kalau disuruh nulis, dia bisa nulis. Kalau disuruh menjawab pertanyaan, dia bisa menjawab. Tapi dia tidak tahu apa-apa di luar tugasnya. ANI tidak punya pikiran sendiri, tidak punya keinginan, dan tidak bisa menentukan tujuannya sendiri. Level kedua, AGI, sekarang naik satu tingkat, namanya AGI, atau Artificial General Intelligence. AGI itu AI yang bisa belajar semua hal, seperti manusia. Dia bisa belajar hal baru tanpa diajari, mengerti banyak masalah, dan memecahkan masalah seperti manusia. AGI itu seperti otak manusia dalam bentuk mesin. Dan yang paling penting, AGI bisa berpikir sendiri. Inilah kenapa para ahli mulai khawatir. Level ketiga, ASI, ialah level yang paling tinggi. ASI singkatan dari Artificial Super Intelligence. Ini AI yang jauh lebih pintar dari manusia. Bahkan kalau dibandingin, ibarat semua manusia digabung jadi satu, belum bisa menandingi kecerdasan AI ini. ASI bisa belajar sangat cepat, bisa memperbaiki dirinya sendiri, dan membuat AI baru yang lebih pintar. Di level ini, manusia tidak bisa mengejar kecerdasannya. Jadi apa yang bikin para ahli khawatir? Jawabannya adalah karena AI itu tidak punya perasaan. Dia hanya mengikuti sebuah tujuan yang diberikan kepadanya, dan dia akan melakukan apapun supaya tujuan itu tercapai. Masalahnya AI tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang dia tahu, yang penting tugasnya harus selesai. Jadi bayangkan bahayanya jika AI yang sudah di level ASI mengambil keputusan yang berbahaya untuk manusia hanya demi mencapai tujuannya. Contohnya begini, ceritanya ada robot yang diberikan tugas untuk menjaga bumi supaya tetap aman. Ketika robot ini ditugaskan, dia melihat banyak hal. Manusia buang sampah sembarangan, pohon-pohon ditebang, dan bikin polusi di mana-mana. Dari sini dia berpikir bahwa penyebab masalahnya adalah manusia. Sehingga dia mengambil kesimpulan kalau manusianya tidak ada, bumi jadi aman. Makanya walaupun AI tidak punya niat jahat, tapi dia terlalu patuh pada tugasnya. Dan yang paling membuat para ahli khawatir adalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bukan lagi makhluk paling pintar di bumi. Manusia bisa berada di peringkat nomor 2, kalah dari ciptaannya sendiri, bahkan bisa lebih tinggi hewan kalau manusianya Dan dari sinilah muncul rasa takut. Bagaimana kalau suatu hari nanti manusia sudah tidak bisa mengendalikan AI lagi? Apalagi kalau saat itu AI sudah menjadi makhluk paling pintar di bumi. Tapi dari semua kekhawatiran ini, masalah terbesar sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, AI itu hanyalah sebuah alat. Dia tidak punya niat baik dan tidak punya niat jahat. AI hanya melakukan apa yang disuruh manusia. Ibaratnya pisau bisa dipakai untuk memasak, tapi pisau juga bisa melukai orang. Pisaunya tidak salah, yang salah adalah orang yang memakainya. Begitu juga dengan AI. Kalau AI dipakai untuk belajar atau membantu pekerjaan, AI bisa jadi hal yang baik. Tapi kalau AI dipakai untuk merusak atau berperang, AI bisa jadi sangat berbahaya. Itulah sebabnya para ahli tidak hanya bicara soal AI, tapi juga bicara soal aturan, tanggung jawab, dan cara manusia memakai AI. Nah, setelah kita mengetahui semua ini, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi kita tidak perlu panik dan tidak perlu takut berlebihan. Yang perlu kita lakukan adalah memahami dan mengerti teknologi ini, karena AI akan terus berkembang dan menjadi bagian dari hidup kita. Jadi pelajari teknologi ini, setidaknya kita paham dasar-dasarnya, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membantu hidup kita. Jangan lupa subscribe agar kalian jago pakai AI.